harus dijaga, diberkati. Karena memang Tuhan memberkati manusia pertama. Tuhan tidak larang untuk mereka melakukan seks, tapi seks yang diberkati dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mau ikut seminar saya sebentar sore? Mata pucuk. Harus suami-suami istri harus ikut seminar saya, supaya terus saya percaya semua dana di gereja gandeng tangan. Pak Wakil tidak salah. Memang mata pucuk harus sih mata pucuk. Haleluya. Semuanya menikmati. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saya tambah di sini kebenaran firman Tuhan dari pasal pembacaan kita, dari dua cara bagaimana kita dapat berubah dan untuk mencari berkat, bukan hanya menolak untuk tidak hidup di dalam dosa, tetapi yang kedua saya jumpai di sini dikatakan yang kedua berpihak kepada Tuhan. Tolong bilang kiri kanan, berpihak kepada Tuhan. Bapak Ibu kita mau bilang gitu, orang yang berpihak sama Tuhan itu kadang menurut manusia dia rugi, tapi bagi Tuhan dia nggak pernah rugi. Amin. Contoh kasus dalam Alkitab, dalam Daniel pasal yang berapa? Pasal 6 ya. Ketika Nebukadnezar membuat apa? Patung buatan tangannya. Betul? Lalu setelah dibuat patung yang mantap, disuruhlah segenap orang yang ada di kerajaan Babilonia untuk apa? Menyembah patungnya. Tetapi apa yang dilakukan Daniel dan kawan-kawannya? Mereka menolak untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar. Lalu kata mereka begini di dalam pernyataan Alkitab. Mereka bilang begini, Daniel bilang sama raja yang ganas ini, Tuhanku, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan pernah tunduk untuk menyembah patung Tuhan. Ini pernyataan yang hebat. Artinya begini, kalau bisa bilang begini, Daniel bilang begini, sekalipun kami mati tanpa Tuhan menolong kami, biarkanlah. Bisa kita omong begitu? Bisa kita omong begitu? Susah ya Bapak Ibu. Nanti kita timbang-timbang, perlu hikmat. Alkitab bilang begini, 3 kali sehari Daniel punya kebiasaan orang Yahudi itu 1 hari 3 kali doa. Ya, itu pada zaman ibadah simbolik. Tetapi kita sudah tidak lagi ada pada konteks ibadah simbolik. Kita ada pada konteks ibadah hakikat, ibadah hati. Makanya Yesus bincang sama wanita yang ada di sumur Yakub, kamu tidak lagi menyembah Tuhan di gunung ini, di Yerusalem sebagai pusat penyembahan, sebagai arah kiblat kamu, tetapi kamu bisa menyembah Bapa di mana saja. Itu Injil Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam konteks, menyembah dalam roh dalam kebenaran. Di mobil bisa menyembah Yesus, di kamar mandi bisa menyembah Yesus, di atas pohon bisa menyembah Yesus, di pesawat bisa menyembah Yesus. Amin. Saya percaya kalau ada orang benar di Triganair kemarin itu nggak mungkin itu mati orang. Karena Tuhan menolong. Saya pernah dari Jakarta itu mesin pesawat mati. Ya. Sudah diberikan aba-aba, kami akan kembali ke Jakarta. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus, mesin hidup dalam nama Tuhan Yesus, mesin hidup. Saya bilang malaikat, perbaiki cepat. Jangan kembali lagi, ketemu waktu habis. Pas bintang harus tiba hari Minggu, harus kuat. Berbicara malaikat, tolong perbaiki cepat. Dan tiba-tiba dengar lagi, Bapak Ibu kita akan terus terbang karena mesinnya sudah normal. Haleluya. Kalau kita bilang tadi hujannya mau ngelupas, saya bilang, boy, malaikat, tolong angkatnya bongkar laut Anda. Jangan ada yang ngurus. Dalam nama Tuhan Yesus, bersih. Kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Kita diberi kuasa menahan kematian. Orang mau mati, kita datang doa mereka, kita sampaikan kebenaran, mereka disembuhkan, dipulihkan. Itu Mazmur 107 ayat 17 dan seterusnya. Ada orang yang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Kalau kelakuan berdosa, biar minum pil lain, dokter spesial lain, nau-nau. Tambah minum obat, jadi nau-nau. Ya, betul ya? Itu Mazmur 107 ayat 17 seterusnya sampai ayat 20. Nah, kalau kita diberitahu ke jalan kebenaran, maka kita akan hidup. Kita tidak lagi mengalami kematian. Kita tidak lagi dijemput maut. Malaikat maut bakal jemput kita. Mengapa? Karena Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Amin.
Doa yang hebat sama seperti doa daripada Hizkia. Hizkia tidak perlu masuk di kamar doa. Hizkia tidak perlu naik di atas kamar doa di lantai 2. Lalu dia berdoa cukup. Lalu Tuhan mendengar doanya. Alkitab bilang Tuhan bicara bahwa Hizkia, kamu tidak akan sembuh dengan penyakitmu. Penyakitmu itu akan membawa kamu mati. Tetapi Alkitab bilang waktu hamba Tuhan sampaikan hal itu kepada Hizkia. Hizkia cukup berbalik ke arah tembok saja. Lalu dia bilang, Tuhan, aku setia kepadamu. Aku sungguh-sungguh aku cinta Tuhan. Aku beribadah kepadamu. Aku cari engkau sampai saat ini. Lalu Alkitab bilang begini, Tuhan bicara, Tuhan hamba Tuhan itu kembali dan beritahukan kepada Hizkia, aku mau memperpanjang umurnya tambah 15 tahun lagi. Baru dia jatuh. Patok dipindahkan, amin. Amin. Jadi kita minta umur panjang dong, amin. Tidak sakit-sakit, ya. Tidak gula darah, tidak asam urat naik sampai bangka-bangka. Pernah lihat orang asam urat bangka-bangka? Jadi berpihak kepada Tuhan, hidup menurut kebenaran. Ini orang-orang yang berpihak kepada Tuhan, itu indikatornya mereka hidup di dalam menurut kebenaran, di dalam kebenaran. Mereka hidup benar kepada Tuhan. Mereka menyucikan diri kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Allah, hidup menurut hukum Allah. Mereka menyenangkan hati Tuhan Allah. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka berani menderita hanya karena kebenaran Tuhan. Mau diberkati. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini menyehatkan rohani kita, jasmani kita. Kita tidak lagi sakit-sakit. Kita diberkati. Saya dapat rekomendasi dari Ibu Dina, ya, dari home kemarin saya ke sana. Oh, di babinya Ibu masih ada 2, hanya sekali saya. Aduh, babinya paling banyak tuh, kamu dan dagingnya aduh banyak sekali. Aduh, makan juga enak sekali. Mengalai, menikmati sampai Tuhan. Nanti kita punya ulang tahun pernikahan bulan September, kita mau pingin kita nikah sama rekan istri, kita sepakat dulu nanti, ya. Kalau istri saya sepakat, kita akan undang jemaat nanti, ya. Itu kita mungkin gawa-gawa atau dulu kita akan rame-rame bayar sama, ya. Saya usahakan nanti Pak Sendela harus dari sana, harus datang. Saya punya ulang tahun pernikahan, ya, nanti tanggal 15 September harus hadir. Kalau tidak hadir saya kecewa banget. Saya doakan supaya beliau dipromosi Tuhan, jadi berkati Tuhan dan semakin diberkati terus. Tuhan memberkati kita, kita semua happy, amin. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling mulia. Kita puji Tuhan dengan pujian memberikan hidupmu. Haleluya. Dan banyak Tuhan Yesus. Kau dahsyat dan luar biasa bagi hidup kami. Kasih setiamu besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupku untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku itu sebagai doa kita, biar pujian ini sebagai doa kita pernyataan kita kepada Tuhan Yesus. Katakan segala kesalahanku, ditimpakan padamu, untuk membayar dosaku karena kasih setia dan kebanyakan Tuhan Yesus, karena kasih setia. Engkau menebus diriku, menebus diriku dari gelapnya dunia. Haleluya. Dari
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Sahabat setiap hari, sembuhkan setiap pribadi, berkati setiap hari. Terima kasih Haleluya. Itu mengerti, kau mengasihi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebagai doa kita, kau berikan di hidupku, Kau berikan hidupku untuk ganti diriku, untuk ganti hidupku. kau ganti bagiku hidupku cintamu. Kau berikan Dia sudah memberi yang paling terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya. Segala kesalahan, kesalahanku ditimpakan padamu, ditimpakan padamu. untuk membayar dosaku karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu. Engkau menebus diriku. Dari gelapnya dunia, haleluya. Masuk dalam rencanamu. Mari bersama kita buka hati kita katakan terima kasih Kau mengasihi. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama Tuhan kita berdoa. Pada Tuhan Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup balas kebaikan Tuhan. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan? Yang hanya bisa kami lakukan kami belajar menyenangkan hati-Mu dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan telah kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap ada dalam mau-Mu sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua yang datang di saat ini kami sudah diberkati, kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah dilepaskan dari kejahatan. Dan kami pulang bawa berkat masuk dalam rumah tangga kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dia lebih luar biasa. Jadikan dia Allah di tangan-Mu Tuhan.
percaya ketika ia menyampaikan isi hatimu Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Bantu Engkau Tuhan. Keluarga rumah tangganya diberkati. Pergumulannya Tuhan, kami percaya Engkau jawaban baginya. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati rupiah-rupiah ini Tuhan, agar kami dapat pakai untuk melayani pekerjaan-Mu. Tolong kamu untuk kami dapat memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi yang terbaik bagi Engkau, Engkau akan memberkati kami 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Dan berdiri berkata, haleluya, Tuhan.